Well, hi English. Welcome back to Viat in English. How are you guys? It's been a long time I don't see you. It's always the same opening. It's been a long time I don't see you guys. So sorry that I couldn't create the video like tidily once in a week due to my duties from the university and also my job. Anyway, welcome back to our class today. Kita akan lanjutin pembahasan tentang structure TOEFL yang ketiga. Kemarin kita udah belajar tentang skill 1 and 2, tentang preposition. Nah, sekarang kita masuk ke skill yang ketiga, yaitu be careful with appositive. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasa, kalau kalian pendatang baru, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kita selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng, dan komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan atau request mau dibuatin materi apa yang kalian belum paham tentang bahasa Inggris. Jangan tentang yang lain nih, nanti aku yang nggak paham. So well, with no further ado, let's jump to the lesson today. Well, like what I told you before, hari ini kita akan belajar tentang apositif. Nah, kita cari tahu maknanya dulu nih. Apa sih apositif? So, apositif adalah ketika ada dua kata benda dalam satu kalimat yang sama, dan mereka memiliki fungsi sebagai bentuk representatif satu sama lain. Jadi misalnya gini, ada dua kata benda nih, noun A dan noun B. Kita sebut seperti itu. Nah, noun A adalah kata benda utama. Noun B adalah penyebut yang lain, yang mana dia dimaksudkan untuk mengulang kembali keterangan si noun A ini, tapi dengan kosakata yang berbeda. Nah, biasanya kan kita kenal istilah pronoun ya, atau kata ganti orang atau benda. Nah, di sini kita tidak memakai, maksudnya kita tidak hanya memakai pronounnya aja, kayak subjective pronoun, objective pronoun, dan sebagainya, tapi kita memakai bentuk penjelasan yang lain. Contoh, misal ada penyebutan nama orang. Nah, kemudian si nama orang ini disebutkan kembali dengan bentuk profesinya. Nah, gimana sih? Maksudnya kok bingung gitu. So, well, biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh kalimat ya. Misalnya gini, ada satu kalimat, Sally, the best student in the class, got an exam, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. So, di sini ada kata Sally. Sally adalah nama orang. Kita sebut sebagai noun A. Okay? Kemudian disebutkan lagi setelah tanda koma, the best student in the class. Nah, kata the best student ini adalah noun B yang merepresentasikan si Sally. Oke, jadi kan yang disebutkan si Sally nih, terus ada the best student. Berarti otomatis yang dimaksud the best student di sini ya si Sally ini, gitu kan? So, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. So, well, itu yang dimaksud dengan apositif. Ada dua kata benda yang memiliki makna sama tapi penggunaannya berbeda. Yang satu sebagai subjek dan yang satu sebagai keterangan dari subjeknya itu. Alright, gimana? Sampai sini udah bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Kalau bingung, langsung tulis aja pertanyaan di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita coba masuk ke soalnya ya. Jadi kita masuk pertanyaan nih. Ada kalimat, bla bla bla, George is attending the lecture. Nah, terus kemudian ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama ada right now, B, happily, C, because of the time, and D, my friend. Nah, karena di sini materinya adalah apositif, dan tadi yang saya bilang ada dua kata benda, kira-kira di kalimat ini, kata bendanya yang mana nih menurut kalian? Oke, so well, kata bendanya adalah George. Terus berarti cuma ada satu kan? Berarti harus ada yang menerangkan lagi. Kalau dari pilihan A, B, C, D, yang paling tepat yang mana? Oke? Well, so yang paling tepat adalah D. Oke, jadi jawabannya adalah my friend. Kenapa? Karena right now, happily, because of the time, itu dia bukan kata benda. Sehingga dia tidak bisa disebut sebagai subject of the sentence yang diterangkan oleh kata George. So, my friend George is attending the lecture. Okay, that's the correct answer. Kemudian, fakta selanjutnya adalah apositif ini tidak selalu
ditempatkan sebelum subjek. Jadi dia bisa juga ditempatkan setelah subjek gitu ya. Wait. Oh, sorry, kebalik guys. Jadi maksudnya tidak selalu ditempatkan setelah subjek, bisa juga ada di awal kalimatnya sebelum subjeknya. Misalnya gini, ada kalimat lagi. Blah blah blah. Sarah rarely misses her basketball shots. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban lagi. Yang A, an excellent basketball player. Yang B, an excellent basketball player is. Yang C, Sarah is an excellent basketball player. And D, her excellent basketball player. Nah, kira-kira sekarang jawabannya yang mana teman-teman? Kalau kita harus melengkapi noun A-nya di sini atau kata benda pertamanya. Di sini kan tadi udah ada Sarah nih. So, Sarah rarely miss her basketball shots. Jadi Sarah Jadi Sarah adalah pemainnya. Kemudian kita harus cari kata benda utamanya. Kira-kira yang paling cocok yang mana nih? Okay, I'll give you time. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so sekarang kita bahas jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah A. An excellent basketball player. Sarah rarely misses her basketball shots. So this one, kenapa kok A? Karena yang A itu dia cuman terdiri dari kata bendanya aja, an excellent basketball player. Sedangkan kalau yang B, C, D itu dia ada keterangan yang lain, kayak misalnya an excellent basketball player is what gitu. Kenapa dengan is itu kan? Terus Sarah is an excellent basketball player. Itu berarti udah jelas gitu kalimatnya. Terus her excellent basketball player berarti bukan Sarahnya yang dimaksud, tapi pemain lain yang dipegang Sarah, misalnya kayak gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, yang cuman kata bendanya aja, nggak ada embel-embel lain di situ. Okay? So that's about A positif. Kira-kira gimana? Udah paham sampai sini? Lagi-lagi kalau ada yang bingung langsung aja tulis di kolom komentar ya pertanyaannya, nanti kita diskusi lebih lanjut di situ. So that's all about A positif. Semoga membantu pemahamannya teman-teman untuk structure skill 3 TOEFL ITP ini. Dan sekali lagi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat buat sharing tentang TOEFL ITP atau pelajaran bahasa Inggris buat teman-teman semuanya. So thank you so much for all of you guys who has been following this video till the very end, and I'll see you again in the next video. As I say, hasta la vista, bye.